Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu ya. Assalamualaikum. Juga ya, biasa. Kita bersering semua yang dan ini lah biasanya mendengar mencoba ilmu harus bagaimana refleksi gimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjidil Qalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin atas semua limpah rahmat hidayah taufik kepada kita dan juga kesehatan baik jasmani maupun rohani, iman Islam yang masih ada pada diri kita, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Seiring dengan tambahnya ilmu pengetahuan kita, tambahlah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat ke-19 surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qul lillah. Qul katakanlah Muhammad, ayyu syai'in sesuatu mana akbaru yang lebih besar syahadatan persaksian
Kul katakanlah Allah syahidun, dan yang maha menjadi saksi baini di antara aku wa bainakum, dan di antara kalian. Wa uhiya, dan telah diwahyukan wilayah kepadaku hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini liundzirakum, agar aku memberikan peringatan kepada kalian bihi, dengan Al-Qur'an ini. Wa dan orang yang balagha, yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya. A'innakum, apakah sesungguhnya kamu sekalian wahai orang kafir Quraisy Mekah, latasyhaduna, kalian masih menyaksikan, masih bersaksi, annama Allahi, bahwa bersama Allah alihatan, ada Tuhan ukhra yang lain. Kul katakan Muhammad, la asyhadu, kalau kamu menyaksikan bahwa ada Tuhan selain Allah, maka aku mengatakan la asyhadu, aku tidak menyaksikan itu. Kul katakanlah, innama huwa, sesungguhnya dia hanyalah ilahun, Tuhan wahidun, yang maha esa. Wa innani, dan sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, bariun, berlepas diri, tidak bertanggung jawab, mimma, dari apa yang tusyrikuna, kalian sekutukan. Di ayat ini disuruh Nabi Muhammad menyampaikan di hadapan orang kafir Mekah bahwa persaksian yang sangat besar, yang maha adil, yang maha kuat adalah persaksian dari Allah. Makanya di situ ayyu syai'in akbaru syahadatan, saksi mana yang lebih besar, yang lebih teliti, yang lebih adil selain daripada Allah? Pasti pun Allah. Katakan Muhammad bahwa Allah lah dan yang maha menjadi saksi, syahidun baini wa bainakum, yang menjadi saksi antara aku dan antara kamu sekalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an untuk memberikan peringatan kepada kamu sekalian. Wa man balagh, dan orang yang Al-Qur'an telah sampai kepadanya. Wa man balagh itu maksudnya orang yang tidak ada di hadapan Rasul, tapi Al-Qur'an sudah sampai adanya, seperti kita. Jadi latasyhaduna annama Allahi alihatan ukhra, apakah kamu masih menyaksikan ada Tuhan selain Allah? Kalau kamu masih menyaksikan, bersaksi ada Tuhan selain Allah, Allah punya sekutu-sekutu, terserah. Kul la asyhadu, bahwa aku tidak bersaksi seperti kamu, karena apa itu, innama huwa ilahun wahid, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang maha esa. Dan kalau kamu sudah aku ajak dengan wahyu yang turun kepadaku untuk menyaksikan bahwa Allah itu adalah esa, tidak punya sekutu, kamu kok masih tetap mengatakan bahwa berhala-berhala itu adalah sekutu-sekutu Allah, maka innani bari'un mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Artinya aku gak tanggung jawab besok kalau kamu di hadapan Allah bahwa aku sudah menyampaikan itu. Alladzina, orang-orang yang atainahu, kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalinya, Nabi Muhammad. Ini ke orang Yahudi, ini orang Yahudi. Alladzina, orang-orang yang atainahu, telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab, ya berarti Yahudi dan Nasrani. Kaum yang diberikan kitab sebelum Al-Quran, ya berarti orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi yang telah aku berikan kitab kepadanya, ya'rifunahu, mereka mengenalinya Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna,
seperti mereka mengenali abna'ahum, anak-anak mereka. Alladzina, orang-orang yang khosiru, mereka merugi anfusahum, pada diri-diri mereka sendiri, fahum, maka mereka la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, berita tentang kelahiran Nabi Muhammad plus sifat-sifatnya itu sudah ditulis oleh Allah, dikabarkan oleh Allah di kitab Taurat, dikabarkan oleh Allah dalam kitab Injil, bahwa akan turun Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Kalau di kitab mereka tertulis Ahmad, maka Ahmad sama Muhammad itu artinya sama. Ahmad itu orang yang terpuji, Muhammad itu dia terpuji. Tertulis di kitab Injil, tertulis di kitab Taurat, plus apa itu plus daerah kekuasaannya dan juga ciri-cirinya, sifat-sifatnya sudah semuanya disebutkan oleh Allah di dalam Taurat dan di dalam Injil. Ya'rifunahu, jadi mereka telah mengenali Nabi Muhammad dengan segala sifat-sifat dan ciri-cirinya itu, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Nah, kalau mereka lahir, terus kemudian Nabi Muhammad itu lahir gara-gara bukan dari keturunan Bani Israel, lalu mereka tolak. Dan semua ayat-ayat yang menerangkan tentang kenabian Nabi Muhammad dihilangkan, dimusnahkan dari kitab asli mereka. Dengan entengnya mereka mengatakan ketika Nabi Muhammad lahir itu, ya, dengan entengnya mereka mengatakan dan dengan mudahnya mereka mengatakan, Muhammad, tidak ada di kitab kami satu ayat pun yang menerangkan bahwa kamu itu nabi. Begitu. Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani sama. Jadi sepakat menolak Nabi akhir zaman karena tidak dari keturunan Bani Israil. Ayat-ayat yang terkait dengan kenabian Nabi Muhammad dihilangkan. Dan mereka mengatakan, Muhammad, kalau kamu itu nabi, kenapa Allah itu tidak memberitahu di kitab kami? Begitu kan? Kelicikan orang Yahudi Nasrani. Kenapa Allah itu tidak menyebutkan di kitab kami bahwa kami itu nabi? Tidak ada. Padahal Al-Quran mengatakan orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Al-Quran meluruskan itu. Terserah mereka menghapus dari kitab mereka. Al-Quran disebutkan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mereka pengikut yang kasihan itu ya yang pengikut mereka, karena mereka sudah tidak bisa baca aslinya. Jadi kalau mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran, ya sampai hari kiamat mereka tidak akan menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, gitu ya. Yang anehnya itu mereka itu yakin betul. Nah, itu. Dan doktrin dari para pastor-pastor mereka bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci, begitu kan? Sehingga walaupun dikandani oleh Al-Quran itu semua, karena satu, Nabi Muhammad sendiri sudah tidak diakui kenabiannya, apalagi kitab suci. Jadi kita ini dianggap sesat. Kita ini dianggap sesat. Bahasa mereka kepada kita itu domba-domba yang sesat. Domba-domba yang sesat. Kita itu dianggap sesat. Ya, makanya ya nggak apa-apa.
Justru mereka itu benar-benar sesat. Maka Al-Quran mengatakan nantilah Allah yang akan menghakimi di antara kita mana yang benar. Itu mereka itu harus didoktrin, pokoknya Yesus penebus dosa. Barang siapa yang mengikuti Yesus pasti masuk surga karena dosanya sudah ditebus. Jadi mungkin terus isinya kitab nanti semua. Ya Allah, kitab Samawi mengatakan begitu. Ya jadi alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi sebelum lahir mereka sudah kenal dengan Nabi Muhammad karena nama Muhammad sudah tertulis di situ, sifat-sifatnya sudah disebutkan, daerah penguasanya antara Mekah dan Syam sudah disebutkan. Hanya gara-gara Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel, lalu mereka menolak, sepakat menolak. Maka ayat berikutnya, waman, dan siapa yang adalah yang paling dolim mimpan daripada orang yang iftara, mereka membuat-buat Allahi atas Allah kadiban, suatu kebohongan-kebohongan, Al-Qadaba, atau mereka mendustakan biayati dengan ayat-ayatnya. Innahu, sesungguhnya orang yang membuat kebohongan-kebohongan di atas nama Allah, la yuflihu, sekali-kali tidak akan pernah beruntung, al-dhalimun, orang-orang yang zalim. Itu tadi kan kebohongan. Di kitab kami tidak ada ya Bapak ayat yang menerangkan tentang kenabian. Kebohongan kan? Di kitab kami, padahal kitab kami itu ya Allah yang menurunkan. Padahal Allah menulis di situ. Kok mereka berani-beraninya menghapus dan berani-beraninya mengatakan bahwa nggak ada ya Muhammad di kitab kami ayat yang menerangkan tentang kenabian. Bukan begitu, kebohongan disadarkan kepada. Jadi begitu Pak, orang Yahudi itu sampai berani menghapus kitab firman Allah aslinya. Yang kedua, berani mengatakan bahwa itu tidak ada di dalam kitab. Kenapa orang Yahudi Nasrani itu kok berani berbuat melakukan dosa besar, bahkan menghapus firman Allah? Itu karuan. Satu, sudah berani menghapus kitab Allah. Yang kedua, menolak kenabian Muhammad dan menolak Al-Quran sebagai kitab suci. Itu menentang betul kepada Allah. Nah, mereka kenapa kok berani begitu? Karena mereka beragama. Karena keturunan mereka itu dari para nabi. Ya gak mungkin awak dhewe disiksa, membawahi awak dhewe nabi masuk kabeh. Itu asumsi mereka yang konyol. Ya, ada lagi di dalam surat Al-Baqarah itu, kenapa mereka berani berbuat mengubah-ubah kitab mereka dan disesuaikan dengan hawa nafsu mereka? Karena mereka disiksa di neraka itu ayat 4 bulan. Mereka disiksa di neraka itu hanya beberapa hari kan. Ada yang mengatakan dalam tafsir itu agama mereka cuma 1 minggu. Betul. Ya, disiksa di akhirat apa itu di neraka itu cuma 1 minggu. Itu anggapan-anggapan yang salah. Padahal Allah mengatakan apa? Khalidina fiha abadan. Mereka masuk di neraka kekal selama-lamanya. Itu anggapan-anggapan yang salah. Jadi mereka itu pedenya setengah mati bahwa karena keturunan mereka banyak dari para nabi, sehingga walaupun mereka berbuat dosa apapun khusus diampuni. Itulah anggapan mereka. Ya sampai sekarang. Hanya mereka itu gak takut melakukan dosa itu gara-gara itu doktrin itu. Karena bangga orang dia ada nabi masuk diampuni, masuk bangga orang dia. Jadi dikira
masuk surga itu berbuat keturunan. Itu anggapan yang salah dan diyakini kebenarannya oleh mereka sampai saat ini. Gitu. Sampai saat ini. Jadi sih domba-domba sesat itu awak dhewe apa dhewe. Itu seperti itu. Keyakinan orang Yahudi dan Nasrani. Maka ayat berikutnya wa yauma nasyuruhum jami'an. Wa yauma, dan pada hari nasyuruhum kami kumpulkan mereka jami'an semuanya. Yang orang mulai Nabi Adam sampai terakhir dikumpulkan oleh Allah. Tsumma naqul, kemudian kami berkata, kata Allah, lilladzina, bagi orang-orang yang asyraku dulu mereka berbuat syirik. Mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian anggap sebagai Tuhan? Berhala-berhala yang kalian pahat sendiri lalu kalian sembah, mana sekarang? Pada hari kiamat ditakoni, alladzina kuntum tas'umun, di mana kalian dulu kalian menyangka bahwa berhala-berhala itu bisa menyelamatkan kamu. Mana sekarang? Ayo ambil berhala dulu yang kamu sembah. Tidak akan bisa berbelit. Ya, summalam takut, kemudian tidak ada fitnah mereka illa anqam, kecuali mereka berkata wallahi, demi Allah Rabbina, Tuhan kami, ma kunna, tidaklah kami musyrikin, orang-orang musyrik. Kami tidak musyrik, ya Allah, kami tidak musyrik. Tidak musyrik apa? Jelas-jelas dia yang membuat patung, lalu dia yang apa itu menyembah sendiri. Undur, perhatikanlah kaifa, bagaimana kadabu mereka berbuat kebohongan ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri. Wa dhalla, dan sirnalah anhum, dari mereka maka apa yang mereka dulu yang taruh, yang mereka buat-buat. Semua yang mereka buat-buat sirna pada hari kiamat. Dan tidak ada lagi orang dulu yang dianggap dijadikan pemimpin mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, yang diaku-akulkan jadikan kebesar-kebesar mereka bisa memberikan pertolongan, patung-patung yang mereka sudah tidak ada gunanya. Hakim yang maha adil adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah. Seperti itu. Wa minhum, dan di antara mereka kan orang yang yastami'u, dia mendengar ilaika kepadamu. Wa ja'alna, dan kami menjadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka akinatan, tutup. Hati mereka sudah tertutup sehingga dibacakan ayat-ayat Allah sudah mentah. Ayat hukum untuk memahami Al-Quran. Wafi adanihim, dan pada telinga-telinga mereka waktu ada sumbat-sumbat, kayak telinga yang disumbat. Wa iyyaru, dan jika mereka melihat ulang ayat, tiap-tiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak beriman. Dibacakan ayat tidak mau memahami, tidak mau mendengar, diperlihatkan ayat-ayat Allah, mereka tidak percaya, tidak beriman. Hatta idza ja'uka, sehingga apabila mereka datang kepadamu Muhammad, yujadiluna, mereka mendebatmu, mereka membantahmu. Yaqulu, mereka berkata, yaqulu berkata alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, in hada, tidaklah yang kamu baca itu Muhammad, illa asatirul awwalin, kecuali dongeng orang-orang dahulu yang kamu rangkum kembali. Itulah orang-orang kafir yang menolak kebenaran ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat di hadapannya Muhammad, itulah dongeng
disik-disik beragama untuk ciptaan. Begitu dalam menolak kebenaran ayatnya. Sikap orang Yahudi, sikap orang Nasrani, sikap orang kafir Mekah itu sama. Sama dalam artian apa? Sama-sama menolak kebenaran ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, mereka membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi padahal Nabi Muhammad itu kan sudah dijadikan oleh Allah Nabi yang ummi. Nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu dalam rangka biar orang kafir, biar orang Yahudi, biar orang Nasrani tidak mengira bahwa Al-Quran itu tulisannya Nabi Muhammad. Tapi walaupun Nabi Muhammad sudah dibuat ummi, ya orang Yahudi orang Nasrani ya tetap masih menyangka bahwa itu adalah domain orang-orang dulu yang kamu tulis kembali, kamu lakukan. Itulah sikap orang Yahudi, sikap orang Nasrani, sikap orang kafir dalam menolak kenabian Muhammad dan dalam menolak kitab suci Al-Quran yang disampaikan. Itu tantangan Nabi. Ada yang bertanya, sambil jalan barangkali ada yang ditanyakan. Wahum dan mereka yang hauna mereka mencegah orang yang mau beriman kepada Islam, beriman pada Al-Quran dicegah. Wa yanhauna anhu dan mereka sendiri tidak mau beriman. Wa yuhlikuna dan jika mereka dihancurkan illa anfusahum kecuali dan tidaklah mereka berbuat begitu itu melainkan mereka akan mencelakakan anfusahum diri-diri mereka sendiri wa ma yashkurun dan mereka tidak menyadari. Jadi orang kafir Mekah, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak hanya menolak kenabian Muhammad, tidak hanya menolak kebenaran ayat yang disampaikan. Terlebih dari itu, mereka itu menghalang-halangi, memprovokasi orang yang mau beriman kepada Nabi Muhammad. Sudah percaya Muhammad itu siapa Muhammad itu? Tak biasa Nabi kan begitu. Jadi dia tidak hanya menolak, justru orang lain yang diprovokasi supaya orang itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi orang itu dibentur-benturkan itu adalah dosa. Topat sudah diulang, lautan maka itu dipukul terbelah, batu dipukul mengantar 12 mata air. Saya mengatakan apa? Mau nggak tembok? Ikuti seperti itu. Jadi mereka itu ketemu sopo yang memprovokasi. Ya, jadi tidak ada menolak, tapi dia itu berusaha menghadang orang lain mau beriman pada Muhammad itu dihadang, dicegah supaya tidak beriman kepada Nabi. Itu. Nah, tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Adil, walaupun Nabi Muhammad itu diperlakukan seperti itu dari kanan, kiri, depan, belakang. Sekarang Nabi Muhammad itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Musyrik, orang kafir Mekah, semuanya Nabi Muhammad tetap menjalankan aktivitas dakwah. Ini tidak mundur Nabi Muhammad itu dalam menghadapi keganasan orang kafir Mekah yang waktu itu betul-betul
apa itu menolak ajaran dari Nabi Muhammad. Jadi mereka sama sekali tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka lebih mengikuti apa yang diperoleh dari nenek-nenek moyang mereka dulu. Jadi dia tidak tahu ini saya terima dari nenek-nenek moyang dulu. Kamu kan baru kemarin, tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah, apa itu kebenaran yang ada itu luar biasa sulitnya untuk dimasuk. Tapi janjinya Allah pasti. Tidak ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan khawatir Muhammad, nanti pada suatu saat kamu akan aku beri kemenangan. Kota Mekah akan bisa kamu kuasai pada tahun ke-6 Hijriah. Terbukanya kota Mekah, kamu akan dapat menguasai kota Mekah. Kamu akan bisa mengambil alih kepemimpinan dari orang musyrik. Kamu yang menjadi pemimpin. Saat itu waraitan saya berhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang-orang masuk agama Allah afwaja dengan berbondong-bondong. Saat Mekah sudah dikuasai oleh Muhammad itu, tidak hanya satu persatu rombongan masuk Islam, rombongan masuk Islam, rombongan masuk Islam. Nah, janjinya Allah pasti, dan begitu. Janjinya Allah pasti. Terbukti sekarang dulu yang akan dikuasai oleh orang musyrik yang kafir, sekarang harus dikuasai oleh Islam. Seperti itu. Nah, jadi itu termasuk janji-janjinya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tentunya dengan melalui segala perjuangan yang harus dialami dan dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat-sahabat. Jadi itu sikap orang-orang Yahudi, sikap orang-orang Nasrani, sikap orang-orang kafir yang sepakat dan sama-sama menolak kenabian Nabi Muhammad, menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan menolak kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi Allah yang Maha Kuasa, berjalannya waktu dengan segala perjuangan dan janjinya Allah pasti bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad. Walau dan jikalau kamu melihat wuqifu ketika mereka dihadapkan orang-orang yang dulu mendustakan Yahudi, Nasrani, orang kafir Mekah yang sama-sama menolak ajaran Islam, kebenaran Muhammad, dihadapkan di dihadapkan neraka, faqalu, maka mereka akan berkata, ya laitana, aduhai penyesalanku. Ini Pak, pasti mereka nanti akan ngomong. Walaupun belum terjadi, aku sudah memperkenalkan. Ketika mereka nanti dihadapkan neraka, mereka akan mengatakan, ya laitana, aduhai penyesalanku, nuradu, jika kami dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu, kami tidak akan mendustakan lagi bi ayat Rabbina, dengan ayat-ayat Tuhanku. Mereka mengatakan begitu. Tapi kan sudah kasar. Ini sudah kasar lah. Episodenya sudah bukan episode di dunia lagi, sudah episode akhirat. Itu. Ya laitana, aduhai penyesalanku, waktu andaikan kami dikembalikan ke dunia, wala nukadziba, kami tidak akan mendustakan lagi bi ayat Rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami, menakuna, dan kami akan menjadi minal mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Ini tangisannya mereka besok. Ini tangisannya mereka besok. Ya, orang-orang yang menentang Nabi Muhammad itu tadi, mereka
penyesalan tinggal penyesalan. Demi itu getun mesti ketemu duri, kalau ketemu problem dan begitu. Kalau ketemu pasti ketemu duri. Nah, bahkan di ayat surat An-Naba, akhir surat An-Naba itu ya laitani kuntu turaba, gitu ya. Di akhir surat An-Naba ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau nasib saya seperti ini ya, mendingan dulu saya kau jadikan debu saja, jangan kau jadikan manusia. Kalau nasib saya seperti ini, jadi mereka olehnya menyesal itu sampai seperti ini. Mereka yang didustakan para pastor-pastor itu disebutkan di surat Al-Baqarah. Ketika mereka itu menuntut bagaimana pastor-pastor, katanya kalau kita Yesus dulu, kamu janjinya masuk surga, ternyata kamu sekarang memberita di neraka seperti ini. Bagaimana tanggung jawab oleh pastor-pastor? Pastor-pastor berjawab, rasa aku tanggung jawab, aku itu berosok ini. Saya tanggung jawab awakmu. Tulis pokok. Tidak ada yang menyesal. Semuanya menyesal. Orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad itu pasti menyesal. Dan ayat-ayat seperti itu. Barangkali ada yang ada? Coba. Dengan turunnya Rasulullah Muhammad SAW itu apakah umat yang beragama Yahudi yang Nasrani itu apakah sudah tidak ada lagi saat ini atau mereka masih ada yang mempertahankan ajarannya Yahudi dan Nasrani yang masih ada? Sekarang apakah masih ada? Itu aja. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang dulunya menjadi orang yang beriman di zamannya, berpegang teguh kepada kitab aslinya, pasti ketika Al-Quran ini datang, ketika Islam ini datang, sudah otomatis mereka membenarkan dan pasti masuk. Karena pasti mereka ini yang dijanjikan di kitab. Ya sudah menyambung imannya kepada Allah. Tapi mereka yang sejak dulu sudah dengan kitabnya sendiri aja dia tidak taat terhadap isi ajarannya, mereka berusaha, apalagi ketika datangnya Islam, dia tambah menolak. Dulu ketika di zaman Taurat, di zaman Injil saja dia tidak menjadi orang yang taat. Tapi ketika dia menjadi orang yang taat di zaman Taurat, di zaman Injil, berpegang teguh dengan kitab aslinya, begitu Nabi Muhammad lahir, Islam datang, sudah otomatis langsung nyambung rupanya itu membenarkan. Nah sekarang orang yang masih mempertahankan agama Yahudinya, dia berarti kitab yang sudah dirubah-rubah tadi itu sudah yang disesuaikan dengan keinginan dalam nafsunya. Orang Nasrani, orang Kristen itu kan orang Nasrani yang masih mempertahankan kenasraniannya, tapi kan bukan kitab aslinya itu, kitab yang sudah disesuaikan dengan kesepakatan dua gereja. Kalau beriman dengan aslinya pasti beriman pada itu. Oke, coba ada? Enggak ya? Semoga kita tetap ditetapkan oleh Allah hati kita untuk selalu beriman kepada Al-Quran, ya, meyakini, mengkajinya dan mentadabburinya sampai akhir nanti. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.